Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas materi mengenai topik dalam IT governance. Sesi 2. Sesi 2 itu membahas mengenai enterprise governance and GRC tools. Apa itu GRC? Nanti akan dibahas lebih detail. Jadi tujuan perkuliahannya sendiri akan membahas mengenai bagaimana kita memahami enterprise governance. Kedua, memahami bagaimana menerapkan GRC menjadi efektif, serta memahami pentingnya GRC. Nah, kalau kita pahami bersama, enterprise governance itu adalah hal yang terkait dengan bisnis, public trade corporation in particular have faced governance needs requirement issue going back to their earliest day. For many enterprise, senior management often initially took the lead in setting business compliant rules and policy for its employee and other to follow. Jadi governance yang dibahas di sini mengenai keseluruhan atau tata kelola dari pengelolaan enterprise sendiri. Gitu kan. Jadi bagaimana senior manager melakukan leading di business compliance rules dan policy untuk setiap employee-nya. Dari DRC sendiri yang kita bahas, jadi di sini sebutkan first letter stand for governance, not just for IT governance but for concern over the entire enterprise. Jadi governance di sini bukan hanya IT governance atau tata kelola IT, tetapi secara keseluruhan dari enterprise itu. Jadi in short, saya bacakan saja kalau boleh. In short, governance mean taking care of business, making sure things are done according to the enterprise standard, regulation, board of director decision, as well as governmental law and rules. Jadi governance sendiri atau tata kelola sendiri artinya membahas mengenai ataupun care ya, memperhatikan mengenai bisnis, memastikan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan gitu. Jadi ini yang kata kuncinya adalah memastikan bisnis berjalan dengan baik sesuai dengan standar dari organisasi tadi atau standar dari enterprise, mengacu ke regulasi yang ada. Kemudian juga patuh terhadap Board of Director BOD decision, juga terhadap aturan pemerintah. Nah, jadi dalam GRC ini memastikan bisnis bisa berjalan dengan baik, tetapi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Juga di sini disebutkan it also means setting forth clearly the stakeholder expectation of what should be done so that all stakeholders are on the same page with regard to how the enterprise run. Jadi selain tadi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Board of Director Decision dan juga patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kita juga ingin memastikan bahwa semua stakeholder itu mempunyai ekspektasi yang sama sehingga menjalankan organisasi ini sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan. Itu untuk G. Kemudian berikutnya untuk R, dalam GRC berarti ada G governance, R itu adalah risk. Saya bacakan saja. Everything we do and all aspect of business operation involves some element risk. When it comes to individual running across to freeway or a child playing with match, it's pretty clear that certain risks should just not be taken. When it comes to business, however, risk factor become a way to both help protecting existing asset value and create value by strategical expanding of enterprise or adding new product and service. Jadi di sini disebutkan mengenai risk bahwa setiap aspek kehidupan atau pelaksanaan selalu ada risikonya. Ya di sini disebutkan contohnya kalaupun individual risk sendiri
menyeberang jalan atau anak kecil memainkan korek api seperti itu jelas-jelas ada risk yang akan muncul di situ. Apalagi sebuah bisnis. Oleh karena itu risk factor itu menjadi hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa melindungi aset dari organisasi tadi, bahkan bisa memberikan value yang strategik untuk memperluas expanding enterprise atau bahkan adding new product atau service. Jadi risk sendiri tidak selalu harus dilihat sebagai hal yang negatif, tetapi di sini selain memproteksi aset yang ada, harus juga bahkan bisa memberikan strategic value bagi enterprise tadi. Juga memberikan new product ataupun layanan baru dari enterprise tadi. Jadi dengan adanya risk, kita malah melihat opportunity yang ada di depan kita. Kemudian untuk C dalam GRC adalah C itu compliant. Saya bacakan saja ya. Finally, the C in GRC is compliant with the many laws and directives affecting business and citizen today. Sometimes people will also extend that letter to include control. Jadi selain compliant juga C itu control. Mean that it is important to put certain control in place to ensure that compliance is happening. For example, this might mean monitoring factory emission or ensuring that is important export paper are in order. Jadi sudah lengkap tadi disebutkan. G itu adalah governance, bagaimana memastikan organisasi itu bisa dijalankan sesuai dengan bisnis, arahan, enterprise direction ataupun arahan dari BOD, juga tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian R-nya sendiri adalah risk. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh enterprise itu tentu ada risk-nya. Itu yang harus diperhatikan supaya kita bisa melindungi aset yang kita miliki. Tetapi risk itu jangan membuat organisasi itu jadi direm gitu kan. Bahkan kalau perlu risk itu membuat opportunity baru, misalnya new product baru ataupun tadi menambahkan value added dari organisasi kita. Terakhir ada compliant. Compliant ini memastikan bahwa kita selalu searah ataupun kita selaras. Compliant itu selaras dengan beberapa aturan yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun bisnis, termasuk harapan masyarakat sendiri gitu. Nah, bahkan di sini GRC sendiri disebutkan kalau tidak compliant ya ditambahkan kontrol. Kontrol itu yang memastikan atau yang memagari, memastikan supaya compliant itu bisa terbentuk. Jadi ada rambu-rambu yang harus diperhatikan supaya keselarasan dengan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Jadi itu yang harus kita perhatikan terkait GRC. Oleh karena itu, sebuah enterprise itu harus mengimplementasikan GRC. Tata kelola, begitu tata kelola itu dilaksanakan, itu akan ada risiko, tapi jangan selalu berpikir risiko yang akan kita laksanakan itu membuat kita jadi direm gitu ya. Berikutnya adalah si orang sering menyebutnya compliant. Maksudnya gini, si itu adalah compliant, tapi orang sering menambahkan si itu adalah kontrol. Kontrol itu yang memagari, memastikan supaya compliant itu tercapai. Jadi itu teman-teman, ternyata GRC itu menjadi panduan pada saat implementasi di organisasi. Kalau kita lihat di sini ada GRC konsep, itu jadi mudah terlihat gambarannya. Di sebelah atas itu adalah governance, itu merupakan internal policy. Di sebelah kiri adalah risk management atau risk appetite. Yang sebelah kanan adalah compliance. Jadi governance itu di internal policy itu ada di segitiga itu terlihat ada strategi, proses, teknologi, people. Keempat elemen inilah yang harus diselaraskan supaya
tujuan organisasi bisa tercapai. Jadi terhadap JRC konsep itu ada operation, manage, and support with JRC konsep. Kemudian juga adanya strong ethic, efisien, improve sama effectiveness dari JRC konsep tadi. Terlihat di sini adalah JRC governance element. Pertama adanya untuk JRC executive group. Adanya accountability, berarti ini ada sebuah siklus accountability, control, strategic framework, dan performance. Itulah siklus dari JRC governance element. Barangkali itu saja dari saya. Maaf, satu lagi, risk management overview. Pertama, pada saat melakukan risk, tadi kan ada JRC, ada risk manajemennya sendiri, ada satu fase namanya assess risk. Kedua, identify dan analyze risk. Ketiga, eksploitasi and develop risk strategic. Dan keempat adalah risk monitoring. Itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengelola risk. Semua materi saya dapatkan dari buku Executive Guide and IT Governance, Improving System Process with Service Management, COVID dan ITIL, volume 637. Silakan teman-teman bisa membeli buku tersebut untuk lebih memperdalam lagi materi ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.